Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Miftahul Jannah dengan NIM 20240102026 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan membahas ringkasan materi mata kuliah pasar uang dan pasar modal, mulai dari konsep bank sentral, kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, pasar uang, instrumen pasar uang, hingga pasar modal di Indonesia. Ketika membahas tentang sistem keuangan suatu negara, bank sentral menjadi lembaga yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga stabilitas perekonomian. Di Indonesia, fungsi tersebut dijalankan oleh Bank Indonesia yang merupakan lembaga independen dengan tujuan utama menjaga kestabilan nilai rupiah. Berbeda dengan bank umum yang melayani masyarakat secara langsung, Bank Indonesia memiliki tugas utama untuk menjaga kestabilan perekonomian nasional. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia bersifat independen, yang artinya bebas dari campur tangan pihak lain, sehingga dapat mengambil kebijakan secara objektif demi kepentingan ekonomi negara. Tujuan utama dari Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan ini tidak hanya dilihat dari harga barang atau jasa atau tingkat inflasi, tetapi juga dari kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Ketika nilai rupiahnya stabil, aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan lebih baik dan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menjalankan 3 pilar utama. Pilar yang pertama adalah kebijakan moneter yang digunakan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga nilai rupiah. Pilar yang kedua adalah sistem pembayaran yang memastikan seluruh transaksi ekonomi dapat berlangsung dengan aman, cepat, dan efisien. Pilar yang ketiga adalah menjaga stabilitas sistem keuangan agar sektor keuangannya tetap sehat dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan pemerintahan dan berbagai lembaga lainnya untuk memastikan kebijakan ekonomi nasional berjalan secara selaras. Tidak hanya dalam negeri, Bank Indonesia juga menjalin kerjasama internasional secara aktif mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Melalui berbagai fungsi dan kewenangannya, Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia, baik melalui pengendalian nilai rupiah, sistem pembayaran, maupun stabilitas sistem keuangan. Salah satu instrumen utama yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah kebijakan moneter yang berperan dalam mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar. Kebijakan moneter menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai rupiah dan mendukung kondisi perekonomian yang sehat. Melalui kebijakan ini, Bank Indonesia mengatur jumlah uang yang beredar dan berbagai kondisi moneter agar inflasinya tetap terkendali, nilai tukar tetap stabil, serta pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan. Sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka Inflation Targeting Framework atau ITF, yaitu kebijakan yang menjadikan inflasi sebagai sasaran utama. Seiring perkembangan ekonomi global, kebijakan ini terus disempurnakan agar lebih fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Inflasi sendiri merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dapat terjadi karena meningkatnya permintaan masyarakat, naiknya biaya produksi, maupun adanya ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga di masa depan. Jika inflasi tidak terkendali, daya beli masyarakat akan menurun dan kondisi ekonomi dapat terganggu. Untuk mengendalikan inflasi, Bank Indonesia menggunakan beberapa instrumen seperti BI 7 Days Reserve Repo Rate sebagai suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, serta kebijakan nilai tukar. Kebijakan tersebut kemudian mempengaruhi perekonomian melalui berbagai jalur seperti suku bunga, kredit, nilai tukar, serta ekspektasi masyarakat. Dan dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Nasional atau TPIN agar pengendalian inflasi dapat dilakukan secara lebih efektif. Namun, menjaga inflasi saja tidak cukup. Stabilitas ekonomi juga membutuhkan sistem keuangan yang kuat dan sehat. Stabilitas sistem keuangan adalah kondisi ketika lembaga keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan mampu menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan saat menghadapi tekanan ekonomi. Sistem keuangan yang stabil sangat penting karena menjadi penghubung antara sektor keuangan dan sektor real dalam suatu perekonomian. Sistem keuangan yang stabil harus mampu menghimpun dana, menyalurkan kredit, mengelola resiko, dan mendukung aktivitas ekonomi secara efektif. Sebaliknya, jika sistem keuangan tidak stabil, dapat terjadi krisis yang mengganggu pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.
Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan moneter, Bank Indonesia memiliki beberapa peran penting. Yang pertama, menjaga stabilitas moneter melalui kebijakan suku bunga dan pengendalian inflasi. Yang kedua, bertindak sebagai lender of last resort, yaitu penyedia dana darurat bagi bank yang mengalami masalah likuiditas jangka pendek. Yang ketiga, menjalankan kebijakan makroprudensial untuk mengurangi resiko sistematik yang dapat mengancam stabilitas keuangan. Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong keuangan yang inklusif, yaitu perluasan akses layanan keuangan kepada seluruh masyarakat. Bank Indonesia juga berperan dalam pengembangan UMKM melalui dukungan pembiayaan, digitalisasi usaha, pelatihan, dan pendampingan. Penguatan UMKM ini juga sangat penting karena sektor ini memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja. Pembahasan mengenai stabilitas sistem keuangan menunjukkan bahwa upaya menjaga kestabilan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan kesehatan perbankan, tetapi juga mencakup stabilitas moneter, perluasan inklusi keuangan, serta penguatan sektorial. Seluruh aspek tersebut saling berkaitan dan berperan dalam menciptakan sistem keuangan yang kuat, serta mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Dalam pelaksanaan kebijakan moneter, Bank Indonesia tidak bekerja secara terpisah dari pasar keuangan. Keduanya saling berkaitan karena pasar keuangan menjadi jalur penting dalam menyalurkan dampak kebijakan moneter ke berbagai sektor ekonomi. Tujuan utama kebijakan moneter di Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai rupiah. Stabilitas ini mencakup dua aspek penting, yaitu kestabilan harga atau inflasi dan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Ketika inflasinya terkendali, daya beli masyarakat dapat terjaga, sementara itu nilai tukar yang stabil membantu mengurangi resiko ekonomi yang berasal dari luar negeri. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia menggunakan kerangka Inflation Targeting Framework atau ITF yang kemudian berkembang menjadi Flexible Inflation Targeting Framework. Melalui pendekatan ini, Bank Indonesia tidak hanya berfokus pada pengendalian inflasi, tetapi juga memperhatikan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan moneter ini lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi global. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah BI 7 Days Reserve Repo Rate yang berfungsi sebagai suku bunga acuan. Perubahan suku bunga ini akan mempengaruhi suku bunga perbankan, kredit, investasi, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, Bank Indonesia juga menerapkan adanya policy mix atau bauran kebijakan, yaitu mengkombinasikan kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan nilai tukar, dan koordinasi dengan pemerintah. Pendekatan ini dilakukan karena stabilitas ekonomi tidak dapat dicapai hanya dengan satu kebijakan saja. Faktor penting lainnya adalah infrastruktur pasar keuangan atau financial market infrastructure seperti sistem pembayaran clearing dan settlement. Infrastruktur ini menjadi fondasi agar transaksi keuangannya dapat berjalan dengan aman dan efisien. Tanpa sistem yang kuat, risiko krisis keuangan akan lebih besar. Melalui kebijakan moneter yang diterapkan, Bank Indonesia tidak hanya berupaya mengendalikan inflasi, tapi juga menjaga stabilitas sistem keuangan agar kondisi ekonominya tetap stabil dan aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik. Agar tujuan tersebut tercapai secara efektif, diperlukan adanya mekanisme yang mampu menyalurkan pengaruh kebijakan moneter ke berbagai sektor ekonomi. Salah satu mekanisme penting tersebut adalah pasar uang yang menjadi bagian utama dari sistem keuangan. Agar aliran dana dalam perekonomian dapat berjalan dengan baik, pasar uang berperan sebagai mekanisme yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana jangka pendek. Pasar ini memperdagangkan berbagai instrumen keuangan dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun dan berfungsi menjaga likuiditas dalam perekonomian sehingga dananya dapat dialokasikan lebih efisien. Pasar uang memiliki peran yang sangat penting karena menjadi jalur utama transmisi kebijakan moneter. Ketika Bank Indonesia mengubah kebijakan suku bunga, dampaknya akan terlebih dahulu dirasakan pasar uang sebelum akhirnya mempengaruhi investasi, konsumsi, dan juga inflasi. Dalam pasar uang, terdapat berbagai pelaku yang saling berinteraksi seperti halnya Bank Indonesia, Bank Umum, pemerintah, perusahaan, investor, institusi, broker, and dealer. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya terhubung melalui mekanisme suku bunga. Bank Indonesia memiliki peran sentral sebagai pengatur likuiditas dan pengarah kebijakan pasar uang melalui instrumen seperti operasi pasar terbuka, repo, reserve repo, dan standing facilities. Melalui instrumen tersebut, Bank Indonesia dapat mempengaruhi kondisi pasar tanpa harus mengendalikan pasar secara langsung.
Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting sebagai penerbit instrumen keuangan yang relatif, bebas risiko, serta sebagai pendukung stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal. Sementara itu, sebagai infrastruktur seperti BIRTGS dan BISSS membantu menciptakan pasar uang yang lebih efisien, aman, dan juga transparan. Peran pasar uang sangat penting karena menjadi penghubung antara kebijakan moneter dan aktivitas ekonomi lainnya. Melalui pasar uang, likuiditas dapat terjaga dan kebijakan Bank Indonesia dapat disalurkan ke berbagai sektor ekonomi. Dengan demikian, pasar uang dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia likuiditas jangka pendek, pasar uang didukung oleh berbagai instrumen keuangan yang digunakan oleh pemerintah, bank sentral, perbankan, maupun pelaku usaha. Instrumen-instrumen tersebut memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda, tetapi sama-sama berperan dalam mengelola likuiditas dan mendukung stabilitas ekonomi. Pasar uang sendiri merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana jangka pendek. Karena sifatnya yang berjangka pendek, instrumen yang diperdagangkan umumnya memiliki resiko yang relatif rendah dan tingkat likuiditasnya yang tinggi. Salah satu instrumen pentingnya adalah Treasury Bills atau T-bills, yaitu surat utang jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah. Instrumen ini sering dianggap sebagai investasi yang aman dan menjadi acuan resiko dalam sistem keuangan. Instrumen berikutnya adalah Sertifikat Bank Indonesia atau SBI yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Ketika likuiditas di masyarakat terlalu banyak, Bank Indonesia juga menjual SBI untuk menyerap kelebihan uang tersebut hingga inflasi dapat lebih terkendali. Selain itu, terdapat interbank call money, yaitu pinjaman jangka pendek antar bank yang biasanya berlangsung dari 1 hari hingga beberapa hari. Instrumen ini membantu bank yang mengalami kekurangan likuiditas sementara agar tetap dapat menjalankan operasionalnya dengan lancar. Instrumen lainnya adalah sertifikat deposito yang dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo, sehingga memberikan fleksibilitas bagi investor sekaligus dapat membantu bank dalam menghimpun dana. Selain itu, terdapat bankers exceptions yang banyak digunakan dalam perdagangan internasional karena memberikan jaminan pembayaran dari bank kepada pihak yang bertransaksi. Berbagai instrumen pasar uang yang telah dibahas menunjukkan peran penting pasar uang dalam menjaga kelancaran aktivitas keuangan dan perekonomian. Melalui instrumen-instrumen tersebut, likuiditas dapat terjaga, jumlah uang yang beredar juga dapat dikelola dengan baik, serta stabilitas sistem keuangan dapat terus didukung. Keberadaan instrumen pasar uang juga membantu Bank Indonesia dan berbagai pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek secara efisien. Selain memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek melalui pasar uang, perekonomian juga memerlukan sumber pembiayaan jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan dan investasi. Kebutuhan tersebut difasilitasi oleh pasar modal yang menjadi salah satu komponen penting dalam sistem keuangan Indonesia. Secara umum, pasar uang dan pasar modal sama-sama merupakan bagian dari pasar keuangan. Perbedaan utamanya terletak pada jangka waktu instrumen yang diperdagangkannya. Pasar uang berfokus pada pendanaan jangka pendek dan pengelolaan likuiditas, sedangkan pasar modal lebih berfokus pada pendanaan dan investasi jangka panjang. Di pasar uang, instrumen yang diperdagangkan antara lain SBI, deposito, commercial papers, dan call money. Sementara itu, pasar modal menyediakan instrumen seperti saham, obligasi, dan reksadana yang digunakan perusahaan untuk memperoleh dana jangka panjang sekaligus menjadi sarana investasi bagi masyarakat. Pasar modal memiliki fungsi yang sangat penting bagi perekonomian. Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi usaha, modernisasi, maupun pengembangan bisnis. Di sisi lain, masyarakat memperoleh kesempatan untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan perusahaan. Dan dalam pelaksanaannya, pasar modal Indonesia didukung oleh berbagai lembaga seperti OJK sebagai regulator, Bursa Efek Indonesia sebagai tempat perdagangan efek, KSEI sebagai lembaga penyimpanan efek, dan KPI yang menangani clearing serta penjaminan transaksi. Selain menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi, pasar modal juga memiliki berbagai resiko seperti resiko harga, resiko likuiditas, resiko kebangkrutan perusahaan, dan resiko sistematik akibat kondisi ekonomi. Oleh karena itu, investor perlu memahami prinsip high risk, high return, yaitu semakin tinggi potensi keuangan yang diharapkan, semakin tinggi pula resiko yang harus dihadapi. Dengan begitu,
Pasar uang dan pasar modal memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Pasar uang berperan menjaga stabilitas dan likuiditas jangka pendek, sedangkan pasar modal menyediakan sumber pembiayaan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Keduanya menjadi komponen yang penting dalam menjaga kesehatan sistem keuangan nasional dan mendukung pembangunan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan. Berdasarkan seluruh materi yang dipelajari, dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Pasar uang berperan dalam menjaga likuiditas dan mendukung efektivitas kebijakan moneter, sedangkan pasar modal menjadi sarana pembiayaan dan investasi untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Seluruh komponen tersebut saling terhubung dan membentuk sistem keuangan yang sehat, stabil, dan berkelanjutan bagi perekonomian di Indonesia. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.